Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 915 Cinta Gu. Meskipun Huo Lei dan Feng Huang tidak tahu banyak tentang Cinta Gu, akan tetapi, mereka telah melihatnya berkali-kali dalam novel dan di TV. Dan mereka semua tahu bahwa begitu seorang wanita telah memakan racun cinta, jika pria itu jatuh cinta pada orang lain, maka wanita itu akan sangat menderita. Bahkan mati. Dalam situasi saat ini, jika Ji Fei terus memiliki perasaan terhadap Li Ruoxi, dia pasti akan tergoda dan tertipu oleh pihak lain lagi dan lagi sampai dia terbunuh. Racun cinta Bai Ruo mungkin terdengar kejam, tetapi itu adalah metode yang paling tepat. Feng Huang menatap Bai Ruo. Makanlah, jika kamu menyalahkanku di masa depan, aku akan bertanggung jawab. Ambillah keputusan langsung dan tegas. Bai Ruo tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Feng Huang sejenak, dan akhirnya berbalik dan berjalan memasuki ruangan. Ji Fei terbaring di tempat tidur, tidak bergerak, seperti orang mati. Mata Bai Ruo langsung menunjukkan jejak air mata sedih, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipi Ji Fei dengan lembut. Ji Fei, kamu benar-benar pria yang berintegritas. Aku benar-benar iri dan merasa senang bahwa Li Ruoxi bisa memiliki suami sepertimu. Ekspresinya rumit dan tangannya gemetar. Ji Fei, dia juga jatuh cinta. Tetapi dia tahu bahwa dia dan Ji Fei ditakdirkan untuk tidak bersama. Karena Ji Fei hanya memiliki Li Ruoxi di hatinya. Namun, dia tidak bisa menerima atau tega melihat Ji Fei mati seperti ini. Jadi dia meminta Ji Fei untuk memberinya Gu cinta, tetapi ditolak oleh Ji Fei. Sekarang untuk menyelamatkan Ji Fei, ini adalah satu-satunya cara. Hanya dengan membiarkan Ji Fei mengalihkan perasaannya padanya, maka Ji Fei tidak lagi dikendalikan oleh emosi Li Ruoxi dan tidak lagi dikendalikan oleh Gu Immortal. Tetapi dia tahu bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, dia akan hancur total. Demi Ji Fei, dia bersedia membuat pilihan. Patah. 2 tetes air mata jatuh di wajah Ji Fei. Kemudian dia mengeluarkan 2 racun cinta putih dari sakunya, membuka mulut Ji Fei, dan dengan lembut memasukkan 1. Cinta putih Gu segera memasuki mulut Ji Fei dan meleleh lalu menghilang. Dan dia memakan yang satunya lagi. Air mata di wajah Bai Ruo terus menetes, dan bahkan mengungkapkan kesedihan yang tak berujung. Sambil mengangkat tangannya dan membelai kepala Ji Fei, dia tahu bahwa mulai saat ini, Ji Fei adalah Ji Fei, lelaki yang tidak akan pernah didapatkannya namun dapat hidup dan mati bersamanya. Dengan kata lain, dia dan Ji Fei hidup dan mati bersama. Karena dia tidak ingin Ji Fei mati, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pria ini, Bai Ruo rela mati bersama Ji Fei. Tidak mudah untuk bertemu pria sejati, tidak mudah untuk bertemu pria yang benar-benar Anda cintai. Bai Ruo berjalan keluar ruangan, wajahnya tampak pucat. Huo Lei dan Feng Huang segera melangkah maju dan mendukung Bai Ruo. Bagaimana situasinya? Bai Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa kalau dia tidak sadarkan diri sekarang, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia bangun dan merindukan Li Ruoxi. Feng Huang dan Huo Lei terdiam. Engah, begitu Bai Ruo selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Ledakan, Ji Fei keluar dengan darah di sudut mulutnya. Dia menutupi dadanya dan hendak pergi. Tuan, Anda sudah bangun. Phoenix bergegas maju. Aku akan menemukan Ruoxi. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Namun, dia merasakan sakit di hatinya seperti tertusuk jarum, dan dia cepat-cepat menutupi dadanya dengan wajahnya yang penuh kesakitan. Engah,
Bai Ruo yang berdiri di sampingnya baru saja memuntahkan darah dan kini memuntahkan darah lagi. Bai Ruo, ada apa denganmu? Ji Fei tidak menyangka bahwa dia akan merasakan nyeri di dadanya dan Bai Ruo akan muntah darah. Feng Huang melangkah maju dengan cepat. Tuan, Bai Ruo memberimu racun cinta, dan sekarang kalian berdua berada dalam situasi hidup dan mati bersama. Apa? Kenapa kau memberikannya padaku? Wajah Ji Fei penuh kecemasan dan dia hampir muntah. Senyum sedih muncul di wajah Bai Ruo, dan dia menatap Ji Fei dengan tatapan tak berdaya. Ji Fei, aku tahu kau tidak menyukaiku. Aku tidak pelit untuk mau menikahimu dan menjadi wanitamu. Ji Fei tertegun. Bai Ruo melanjutkan, Ji Fei, kalau kau terus seperti ini, perigu akan menggunakan perasaanmu pada Li Ruoxi untuk mengendalikanmu sepenuhnya, dan akhirnya menjadikanmu mainan dan alat pembunuhannya. Tubuh Ji Fei bergetar, dan tatapan rumit muncul di matanya. Memang seperti ini. Demi Li Ruoxi, dia rela melakukan apa saja, bahkan kematian. Aku melakukan ini untuk memutuskan persahabatanmu dengan Li Ruoxi. Dengan begitu, kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan tenang, atau bahkan menghidupkan kembali Li Ruoxi. Bai Ruo melanjutkan bicaranya dengan suara tercekat. Ji Fei merasakan perasaan yang rumit di hatinya, dan akhirnya menatap Bai Ruo. Terima kasih. Bai Ruo menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, aku mencintaimu, kalau tidak aku tidak akan memberimu racun cinta. Ji Fei tidak dapat menjawab dan hanya bisa tersenyum tipis, memperlihatkan emosi yang tak terlukiskan. Bai Ruo, kamu berada di Xiangqi, apakah kamu tahu cara mengeluarkan Gu Immortal dari tubuh manusia? Holly bertanya dengan cemas. Ji Fei dan Feng Huang juga menatap Bai Ruo dengan penuh harap. Namun, Huo Lei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ekspresi ketiga orang itu menjadi gelap dan kekecewaan muncul di wajah mereka. Namun, aku bisa membawamu ke desa Bai Sui milik kami. Mungkin nenekku bisa tahu solusinya. Tepat ketika ketiga orang itu putus asa, Bai Ruo berkata, Desa Bai Sui. Phoenix menatap rumah panggung itu dengan heran. Bai Ruo menggelengkan kepalanya, hotel rumah panggung ini dinamai sesuai nama desa kami, Desa Bai Sui. Tujuannya adalah agar setiap orang yang datang ke desa Bai Sui tahu bahwa ini adalah rumah mereka. Ji Fei dan yang lainnya mengangguk lega. Ayo pergi sekarang, sebelum sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Bai Ruo cukup lugas dan berbicara langsung. Ji Fei dan yang lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Di mana hantu naga? Ji Fei menatap Feng Huang dan bertanya. Dia kabur karena terlalu bersemangat tadi, aku tidak tahu kemana dia pergi. Ji Fei memandang keluar rumah, dan akhirnya menatap Feng Huang, kamu tinggal di sini dan tunggu Long Meiying, katakan padanya untuk tidak bersikap impulsif. Bai Ruo dan aku akan pergi ke desa Bai Sui. Feng Huang ingin mengajaknya pergi bersama, tetapi melihat tekad Ji Fei, dia pun diam. Ji Fei membawa Huo Lei dan Bai Ruo dan meninggalkan kota Feng Huang. Mereka bertiga keluar, dan Ji Fei mengemudi selama lebih dari 1 jam sebelum menghentikan mobil di kaki gunung besar. Bai Ruo melihat keluar jendela dan berkata, Desa Bai Sui berada di tengah gunung di depan, butuh waktu 3 jam untuk sampai di sana. Sekarang sudah hampir gelap, sebaiknya kita berangkat besok. Lagi pula, gunung di sini tinggi dan hutannya lebat, sangat berbahaya. Huo Lei menatap Ji Fei, matanya mencari nasihat. Dia sekarang menyesal datang ke sini. Jika bukan karena dia, Ji Fei dan Bai Ruo akan bisa lewat dengan mudah. Namun, ayo berangkat sekarang,
kita harus sampai di desa Bai Sui hari ini. Ji Fei menatap gunung dengan ekspresi sangat bertekad dan kecemasan di matanya. Bai Ruo ingin berbicara, tetapi akhirnya menahannya. 3 orang turun dari mobil dan berjalan menuju gunung tempat desa Bai Sui berada di bawah sinar terakhir matahari terbenam. Bab 916 Ji Fei adalah laki-lakiku. Gunung tempat Bai Sui Zai berada adalah gunung yang sangat curam dengan pepohonan yang rimbun. Jalan setapak menuju ke atas gunung berupa jalan kecil yang lebarnya hanya 30 cm. Bai Ruo berjalan di depan dan memimpin jalan. Sebelum berangkat, meskipun mereka diminta untuk berganti pakaian olahraga dan sepatu kets datar, Huo Lei masih sangat gugup saat berjalan. Dia hampir jatuh beberapa kali. Untungnya, Ji Fei melindunginya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di sebuah jurang. Ini adalah jurang di antara 2 gunung. Suasana di dalamnya sangat sunyi. Karena datarannya rendah, sinar matahari tidak dapat terlihat lagi, dan bahkan ada kesan gelap dan menyeramkan. Huo Lei tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Ji Fei. Desis-desis-desis, tiba-tiba terdengar ledakan suara kecil. Ular berbisa, Bai Ruo berseru. Meskipun Huo Lei tidak melihat ular berbisa itu, dia tetap berteriak dan langsung melompat ke Ji Fei, memeluk leher Ji Fei erat-erat, dan melingkarkan kakinya di pinggang Ji Fei. Aksinya ambigu. Tapi aku tak peduli. Saya tidak tahu apakah itu karena teriakannya, tetapi suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak ada suara lagi. Tepat saat ketiga orang itu hendak melangkah maju dan terus berjalan masuk, tiba-tiba bayangan hitam melintas di depan mata mereka, dan seseorang melompat keluar dari dalam, memegang seekor ular emas kecil di tangannya. Ular kecil itu memiliki mahkota emas dan menyemburkan inti tubuhnya ke arah Ji Fei dan yang lainnya, seolah-olah telah menemukan mangsa yang lezat. Lelaki itu tersenyum lebar, terutama saat melihat Bai Ruo. Senyumnya makin lebar. "Kakak Bai Ruo, kau kembali." Pria itu menyingkirkan ular itu dan berjalan cepat menuju Bai Ruo. Ketika Bai Ruo melihat siapa orang itu, ekspresi lega muncul di wajahnya. Namun, ekspresi panik segera tampak di wajahnya. "Aguli, kenapa kamu ada di sini?" Setelah berkata demikian, dia memandang sekelilingnya. Wajah Aguli bagaikan bunga yang sedang mekar. Meskipun wajahnya gelap karena hujan, salju, angin, dan embun beku selama bertahun-tahun di pegunungan, dia tetap tersenyum bahagia. "Tidak perlu melihat. Aku sendirian. Aku menunggumu di sini setiap hari. Aku khawatir kamu akan pulang terlambat dan tidak berani kembali ke desa sendirian." Setelah mengatakan itu, ada rasa sayang yang tak terlukiskan di matanya. Ada sedikit kepanikan yang lebih kuat di mata Bai Ruo. Tetapi dia segera menekannya. "Saya membawa 2 teman kembali dan ingin bertemu kepala desa." "Teman apa?" Aku menatap Ji Fei dan Huo Lei dan mendapati Ji Fei sedang memeluk Huo Lei yang sangat cantik, dan dia melingkarkan lengannya erat di leher Ji Fei. Kupikir mereka adalah sepasang kekasih, dan aku benar-benar melepaskannya. "Kepala desa ada di rumah, aku akan mengantarmu ke sana." Setelah Aguli selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan di depan untuk memimpin jalan. Bai Ruo tampak santai dan mengangguk pada Ji Fei dan Huo Lei, lalu mengikuti Aguli. Ji Fei tidak banyak bertanya atau berbicara banyak kepada Aguli di depannya, tetapi tatapan matanya membuat Ji Fei sangat tidak nyaman. Butuh waktu 1 jam lagi untuk sampai dari kaki gunung ke puncak. Sepanjang perjalanan, Aguli selalu menemukan berbagai alasan untuk berbicara dengan Bai Ruo. Tetapi Bai Ruo jelas-jelas linglung dan hanya menghadapinya. Dia bahkan beberapa kali teralihkan perhatiannya,
yang membuat Aguli sangat tidak puas dan bahkan sedikit tidak senang. Namun dia menahan diri. Namun, matanya sudah mulai menatap Ji Fei secara diam-diam. Namun, melihat Huo Lei berbaring di pelukan Ji Fei seperti itu, seperti sepasang kekasih, dia merasa lega lagi. Hari sudah benar-benar gelap ketika keempat orang itu tiba di desa Bai Sui. Namun, seluruh desa Bai Sui tampak terang benderang. Api unggun dinyalakan di alun-alun pusat. Aroma makanan lezat tercium darinya. Dan terdengar pula nyanyian wanita dan pria serta suara hiasan kepala yang menari-nari. Bai Ruo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap Aguli. Hari ini bukanlah hari yang istimewa. Mengapa begitu meriah? Aguli menepuk kepalanya dan berkata, "Saya sangat senang melihat Anda sampai lupa memberitahu Anda bahwa beberapa tamu penting datang ke desa Bai Sui kita hari ini. Mereka memberi kita masing-masing 100.000 yuan dan berjanji untuk membangun gedung dan membuka jalan pegunungan. Pemilik desa sangat senang dan mengatur upacara paling megah untuk menghibur mereka." Siapakah mereka? Mengapa mereka begitu murah hati? Bai Ruo menunjukkan kewaspadaan. Saya tidak tahu rinciannya, tetapi dia tampaknya berasal dari suatu aliansi seni bela diri. Aguli bergumam, aliansi seni bela diri. Ji Fei yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Aguli melirik Ji Fei, mengabaikan keterkejutan Ji Fei, dan mengangguk. Ya, dia dari aliansi seni bela diri. Aku tidak tahu apa pekerjaannya secara spesifik. Bai Ruo menatap Ji Fei. Apakah kamu mengenal mereka? Rasa dingin di mulut Ji Fei langsung hilang. Aku tidak mengenal mereka, tapi mereka semua pantas mati. Suaranya nyaring dan bahkan tak tersamar. Aguli tercengang, dan menatap Ji Fei dengan tidak senang. Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan bahwa tamu terhormat kita pantas mati. Apa maksudmu dengan ini? Tanyanya keras, memperlihatkan ketidakpuasan yang amat dalam. Huo Lei tahu tentang konflik antara aliansi bela diri dan Ji Fei. Dia sudah tahu dari Feng Huang bahwa penculikan Li Ruoxi adalah ulah aliansi bela diri. Dia segera mengedipkan mata pada Ji Fei, mencoba membungkamnya. Namun Ji Fei telah mempercepat langkahnya dan berjalan menuju alun-alun Bai Sui Zai. Saat ini di alun-alun, daging domba panggang utuh di tengahnya mengeluarkan aroma yang kuat. Para wanita dari desa Bai Sui di dekatnya bernyanyi dengan antusias, dan banyak orang menari di dekatnya. Seluruh pemandangan tampak sangat hidup. Kemunculan Ji Fei dan yang lainnya langsung membuat suasana menjadi jauh lebih sunyi. Secara khusus, seorang pria tua berambut putih yang duduk di kursi utama mengangkat tangannya. Kemudian dia menoleh ke arah seorang laki-laki berusia 40-an, kurus namun bermata cerah, dan berkata, "Tuan Feng, apakah ini juga orang Anda?" Ketika Feng Goyang melihat Ji Fei di depannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah melihat musuh dari beberapa kehidupan. Dia bukan salah satu dari kita. Orang tua itu tampak tidak senang. "Anak muda, siapakah kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke desa Bai Sui kami?" Ji Fei menatap Feng Goyang. "Apakah kamu dari aliansi seni bela diri?" Feng Goyang sudah mengenali Ji Fei. Dia sengaja menunjukkan ekspresi marah di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi yang mengatakan, "Aku ditampar." Raut wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah muram. "Usir dia." Adapun orang di depannya yang dibenci Feng Goyang, dia harus menunjukkan sikap yang sama jijiknya dan tidak membuat Feng Goyang tidak senang. Bagaimanapun, ini adalah dewa kekayaan. Dia yang dapat membantu desa Bai Sui memecahkan masalah keuangan dan materi mereka. Menabrak, seketika, belasan pria muda yang kuat berdiri,
menatap Jifei dengan ekspresi tidak senang di mata mereka, seolah-olah mereka siap untuk bertindak. Pada saat ini, Bairuo bergegas dari belakang dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham, ini salah satu dari kita." Teriakannya seketika membuat suasana hening, dan semua orang menoleh ke arah Bairuo. Bairuo membungkuk kepada lelaki tua itu, "Halo, kepala desa, pria ini adalah Jifei. Dia adalah temanku." Orang tua itu tidak berkata apa-apa, namun mukanya kelihatan sangat buruk, bahkan bercampur marah. "Bairuo, bisakah temanmu datang ke desa Baisui kita dan melakukan apapun yang dia inginkan?" Hati Bairuo bergetar, dan dia segera memohon, "Kepala desa, ini pertama kalinya Jifei datang ke sini, dan dia tidak tahu aturan di sini. Tolong maafkan dia, karena dia orang luar dan tidak tahu aturan. Dia harus diusir." Setelah kepala desa selesai berbicara, dia melambaikan tangannya untuk memberi perintah. Bairuo merasa cemas, dan akhirnya menggertakkan giginya. "Jifei adalah lelakiku." Ledakan. Setelah pernyataan ini, suasana menjadi sunyi, dan kemudian bersambung.